Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumina fi daraini amin ya rabbal alamin. Wasabi'u utawi kaping pitune iku al-qudratu sifat kuwasa. Wa yastahilu lan mohal ngalahi ing atase Gusti Allah apa al-ghadzu sifat apes. Wasa minhu utawi kaping 8 iku al-iradatu sifat iradah ngersoaken. Wa yastahilu lan mohal ngalahi ing atase Gusti Allah apa al-karahiyatu sifat kaserem. Yang selanjutnya yang nomor 7 sifat wajib. Sifat wajib bagi Allah yang selanjutnya yaitu adalah al-qudrah, sifat kuasa. Allah maha kuasa. Segala sesuatu yang ada di sini yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu semuanya pasti dengan kudratnya Allah, dengan kekuasaannya Allah. Allah maha kuasa. Maka mohal bagi Allah bersifat apes. Kalau kita apes, ini tidak bisa, ini tidak bisa. Man ngarofa robbahu, man ngarofa nafsahu, waqad ngarofa robbahu. Siapa saja yang tahu terhadap diri kita lemah, pasti kita tahu bahwa Allah maha kuasa. Kita tidak tahu, Allah maha tahu. Kita ngantuk, Allah maha melihat. Kita bodoh, Allah maha pandai. Dan mudah-mudahan kita orang yang istiqomah dalam kebaikan, terutama ketika sekarang kita bulan suci Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Man fariha sapa baene wong silatu man fariha kang bungah sapa wong bidukhuli Ramadan sebab dene manjingipun bulan suci Ramadan haramallah. Harama mongko yektine ngaromaken sapa Allah Gusti Allah ngalahi ngatasé si wong alan niron ing atase neraka. Siapa saja orangnya yang berbahagia, yang senang apa? Senang karena akan datangnya bulan suci Ramadan. Maka haram Allah mengharamkan terhadap jasad orang itu masuk neraka. Maka kita orang muslim, kita harus senang, berbahagia, bersiap-siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jiwa, raga, harta benda, pikiran, tenaga, semuanya dipersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Entah itu kita bersih-bersih, kita siapkan segalanya, itu semuanya untuk menyambut bulan suci Ramadan, yaitu adalah ibadah tarawih dan puasa Ramadan. Maka kalau kita menyambut bulan suci Ramadan, entah itu unggahan, tarikan, kerja bakti, itu kita diharapkan lebih maksimal daripada di luar bulan suci Ramadan. Entah itu bersih di masjid, entah itu penarikan apa saja, ataupun kita mempersiapkan sandang pangan papan untuk menyiapkan kita menghidupi malamnya bulan Ramadan. Jangan sampai ketika kita bersih-bersih yang berangkat cuma
4. Padahal semuanya ada 25. Yang lain kemana? Payah. Padahal man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Siapa yang berbahagia, senang, cuma senang saja, kita cuma senang saja akan datangnya bulan suci Ramadan, Allah sudah mengharamkan. Karena apa? Karena kalau kita sudah senang, siap-siap, pasti langkah selanjutnya kita akan semangat. Udah ada niat berangkat. Tapi kalau kita belum niat, ya kapan niatnya? Jadi kita semangat mempersiapkan niat berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminu al-iradah. Yang selanjutnya, sifat wajib bagi Allah, yaitu adalah iradah, berkehendak. Allah maha berkehendak. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Walaupun semuanya menghalangi, membuat rekadaya apapun, tapi Allah iradah, maka tidak akan terjadi. Maka akan terjadi karena Allah tidak ada yang bisa menyamai, tidak ada yang bisa menandingi. Wa yastahilu alaihi al-karahiyah. Mohal Allah bersifat karohiyah, terpaksa. Allah mohal terpaksa karena semuanya adalah irodahnya, kehendaknya Allah. Watasimu utawi kaping songone iku al ilmu ngaweruhi. Wa yastahilu lan mohal ngalahi ngatasé Gusti Allah apa al jahlu, sifat bodoh. Yang nomor 9, sifat wajib. Sifat wajibnya Allah yang wajib kita ketahui untuk kita mencari Allah. Karena kalau kita mencari Allah langsung tidak bisa, karena banyak sekali hijab, penghalang. Karena kita manusia yang mahalul khotawan nisyan, yang selalu kita lupa diri, lupa daratan, kita banyak dosa, maka kita banyak sekali penghalang. Jadi kita tidak bisa nembus langit saja kita sudah tidak bisa. Antara langit, bumi dan kita itu banyak sekali penghalang, hijab. Lah, yang bisa menembus hijab yaitu adalah sholawat. Maka kalau kita mau berdoa, mau minta kepada Allah, kita diharuskan membaca sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan itu untuk membuka penghalang itu. Seperti contoh pintu, itu kuncinya itu adalah sholawat. Kalau kita punya hajat, kita berdoa, itu kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin, terus nanti bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terus kita baru minta. Karena itu banyak sekali penghalang ataupun hijab antara Allah dan manusia. Yang nomor 9 yaitu adalah sifat ilmu, sifat maha tahu. Semua yang ada di bumi, di mana saja itu Allah maha tahu. Allah lebih dekat dari urat nadi. Fa'idha sa'alaka ibadihani fa'ini qaribun, saya sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya akan mengabulkan kalau hamba saya meminta. Kalau kita minta pada manusia, minta terus, pasti kita dicap orang yang tukang jaluk apa jenengane, celamit. Tapi kalau Allah, ya Allah warzuqni, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta ini, Allah istajib, Allah iya, Allah betul, Allah saya tempat minta. Tapi nanti itu Allah dawuh iya, kita minta ya Allah saya minta uang, Allah langsung iya istajib, dijawab. Tapi nanti dikasih uangnya mungkin kalau kita sudah kerja. Ya Allah saya minta motor, Allah iya, tapi iyanya itu istajib, dijawab nanti kalau kamu sudah kerja. Ya Allah
saya minta rezeki yang banyak. Allah, iya. Nanti nunggu waktu yang sesuai. Karena Allah pasti menjawab. Kalau manusia tidak. Angyono, kalau angyono dari kasuh menang bae. Kurung ora kurung menang bae. Tapi kalau Allah, ya Allah, iya. Gitu. Istajib lakum. Tapi nanti dalam kenyataannya itu nunggu waktu. Contoh, kalau orang yang sudah menikah, ya Allah kasihlah saya turunan laki-laki. Allah jawab iya. Tapi nanti kenyataannya anak pertama perempuan, kedua perempuan, sampai nomor 10 umpama perempuan semua. Kapan akan dikabulkan? Nanti kalau kamu sudah punya mantu. Dulu minta, ya Allah saya minta anak laki-laki. Allah, iya. Tapi nanti kalau anak-anakmu udah dewasa, maka ketika udah dewasa dapat calon pasti laki-laki. Ya disitulah pemberian Allah. Allah pasti mengiyakan, tapi nunggu waktu yang tepat. Karena semua takdir Allah bagi kita itu adalah yang lebih baik. Karena kalau kita dikasih lebih, mungkin kita lupa, mungkin kita tidak beribadah. Maka takdir kita hari ini itu adalah yang lebih baik. Wa yastahilu ngalahi al-jahlu, maka mohal, tidak mungkin Allah bersifat bodoh. Tidak mungkin Allah kok bodoh. Ya pasti Allah maha tahu. Seumpama pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini semuanya dikumpulkan jadi satu, dibikin pensil. Dan semua air laut, air sumur, air sungai, semua air yang ada di bumi ini dikumpulkan jadi satu untuk membuat tinta, untuk menulis ilmunya Allah. Itu belum seberapa. Karena Allah menurunkan ilmu ke bumi ini cuma ibarat jarum yang dimasukkan ke air, diangkat, lah itu yang netes itu adalah ilmu yang Allah turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ashiru utawi kaping 10 iku al-hayatu sifat sugeng. Wa yastahilan mohal ngalahi ngatasé Gusti Allah apa al-mautu mati. Pasti Allah bersifat maha hidup. Karena Allah maha hidup. Karena Allah yang menciptakan makhluk hidup, ataupun Allah yang menciptakan makhluk mati, menciptakan barang mati, menciptakan makhluk hidup dari barang mati jadi hidup. Itu semuanya Allah, dan Allah maha hidup. Tidak mungkin Allah maut. Kalau Allah maha maut, ya tidak akan terjadi. Tidak akan ada bumi, langit seisinya, kita tidak akan ada. Ya pasti Allah maha hidup. Wal hadi asyara utawi kaping 11 iku asamu sifat sama, maha mendengar. Wa yastahilan mohal ngalahi ngatai Gusti Allah apa asomamu sifat budek. Yang selanjutnya yaitu adalah sifat samaun. As-sam'u maha mendengar. Kita berdoa keras, Allah mendengar. Kita berdoa dalam hati, bisik-bisik, Allah maha mendengar. Dikarenakan hati kita banyak sekali dosa, dan ketika kita berdosa maka kita diberi titik hitam di hati kita. Titik satu, kita dosa lagi, titik lagi, dosa lagi, titik lagi, sampai hati kita banyak sekali titik hitam, sampai hati kita
hitam semuanya sehingga keras seperti batu. Lah, untuk menghilangkan titik-titik hitam itu maka kita harus keras. Dalam artian bukan keras berteriak, bukan, tapi mengeraskan suara dalam zikir, dalam berdoa, dalam baca Quran. Untuk apa? Untuk menghilangkan titik-titik itu. Allah Maha mendengar, iya, tapi karena kita banyak dosa dan untuk menolong hati kita, kita keraskan sedikit suara kita untuk menolong hati. Lah setelah itu baru kita bisik-bisik sir, rahasia ataupun cuma dalam hati. Yang tadinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau la illallah, ataupun hu itu keras, tapi nanti kalau kita udah biasa maka kita akan hati kita sudah bersih, maka kita cuma dalam hati Allah. Nah itu Allah yang Maha mendengar, tapi karena kita banyak sekali dosanya dan untuk menghilangkan maka kita membaca Quran, zikir, kita mengeraskan suara sedikit. Mohal bagi Allah bersifat somam, budeg. Allah tidak budeg, Allah tidak tuli. Iya betul, karena Allah bersifat Maha mendengar. Maka doa jangan keras-keras. Ya iya, doa keras boleh, bisik-bisik boleh, zikir keras boleh, zikir sir ataupun bisik-bisik boleh. Cuma tergantung kita masing-masing sukanya yang mana. Mudah-mudahan kita dalam bulan suci Ramadan ini kita menjalankan ibadah baik siang ataupun malam, kita dapat istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah. Niat kita ibadah hanya karena Allah, lillahi ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.